sekarang ini. Halo? Hai? Sepertinya masih ada yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi kita harapkan fokus ke depan. Jadi hari ini kita melakukan kegiatan dengan beberapa agenda. Ya, agendanya lumayan banyak, tapi mengumpulkan orangnya amat sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mulai kita 8:30 tadi, waktunya dirasa cukup lah sampai sebelum zuhur. Tapi sekarang udah mau 9:30 ya. 9:30 ya 9 baru. Jadi kita harapkan perhatiannya supaya kita nanti fokus bisa memahami. Jadi agenda yang pertama itu kita mulai dengan sosialisasi laksar ya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, jadi kegiatan laksar adik-adik CPNS ini bukan hanya sekedar laksaran ya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dari adik-adik CPNS, tapi memang berdasarkan isu yang ada di lapangan dan adik-adik ini mencarikan inovasi terkait isu tersebut, bagaimana solusinya. Jadi itu gunanya adalah untuk kita. Jadi kalau untuk kita berarti kita harus memahami kan. Jadi makanya diminta kerjasamanya, perhatiannya. Ini nanti saat launching kita tidak akan ulang-ulang lagi. Jadi jangan beko adalah ngecek nih. Kok baca dong, nggak tahu kami dong. Jangan ada lagi seperti itu. Nah ini ada 2 materi. Yang pertama yaitu terkait NCP digital, kemudian pengkajian ulang ini lebih fokus kepada pengkajian risiko jatuh. Nah, sekarang kita dalam persiapan SIM-RS, dalam persiapan rekam medis elektronik, ya. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari itu. Yang dibikin adik-adik ini adalah hanya satu poin, satu materi saja ya. Cuman nanti akan dimasukkan ke SIM-RS. Nanti ini udah, kalau kita sudah koordinasi dengan Fadil IT, jadi sesuai dengan PMK nomor 24 tahun 2022, Kemenkes mewajibkan semua rumah sakit itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik paling lama 31 Desember 2023. Mau tak mau kita sudah harus menggunakan rekam medis elektronik. Nah ada cari tuh beko nih, kami nak pandai komputer, kami nak pandai, ada cari tuh. Yang tak pandai belajar, yang tak tahu cari tahu. Nah ini adalah merupakan bagian dari langkah tersebut ya. Yang didesain oleh Dita dan Pungki itu semaksimal mungkin bagaimana perawat pun nak murah masukan, nak menulis, nak menghitung ledo. Jadi mengklik beko latar jumlah, kalau Pungki risiko jatuh kan ada indikator latar jumlah, lah muncul indikatornya kali gitu, apakah risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah gitu kan. Lah dimunculkan tata laksana. Nah nanti kan belum semua yang digital kan, nanti bisa kita di print dan ditandatangani. Sementara persiapan SIM-RS kita ya, nanti kalau SIM-RS kita udah selesai, ini akan input nanti, jadi lah linknya langsung gitu ha. Jadi mohon perhatiannya, pahami, nanti Ika mempermudah kuruju awak gitu ha, bahas supaya perawat kau tidak banyak menulis, berhitung dulu, pelajari dulu tata laksana, ikulah didesain sedemikian rupa ya. Jadi seharusnya kita sangat mengapresiasi kegiatan laksar ini
bahwa itu memang kita perlukan untuk perbaikan lebih baik ke depan. Ya, satu sosialisasi Al-Azhar. Yang kedua nanti saya akan memberikan materi terkait dengan supervisi pendidikan klinis. Ya, sebenarnya ini sudah dari tahun 2019 sebenarnya regulasinya. Cuman pas saat kita 2019 COVID, jadi belum tersosialisasi. Sementara mahasiswa masuk juga kan, jadi makanya mau tak mau hari ini harus sosialisasi. Sosialisasinya untuk siapa? Untuk semua sebenarnya, tetapi mungkin lebih diutamakan untuk Karu dan Katim, karena ada Karu dan ada beberapa Katim yang menjadi CI kan, yang menjadi CI harus tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diketahui di supervisi pendidikan klinis. Ya, pendidikan klinis itu kan untuk mahasiswa praktek ya. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai kita akan launching insya Allah per 1 September launching semua pengkajian awal itu baru revisi ya. Jadi langsung di launching. Jadi nanti kita tidak ulang-ulang lagi gitu aja. Ada pulau Beko yang tidak tahu iko bagus status untuk iko kan. Yang pulau yang ada yang tidak tahu, ada yang tidak paham mangkonyo. Awak kumpul hari ini mau tak mau harus menyelesaikan itu. Karena kita mau penilaian akreditasi per bulan November. Kini akhir Agustus, September, Oktober, November. Yang dinilai biasanya itu min 3 bulan. Jadi 3 bulan ke belakang itu yang dinilai. Nah, ada waktu awak untuk santai-santai lah. Jadi hari ini kita akan mensosialisasikan beberapa hal yang sangat penting untuk persiapan akreditasi kita. Ya, mohon perhatian dan kerjasamanya. Jangan nanti pas kalau semaksimal mungkin jangan ada yang nanti yang sampai jalan itu ada yang keluar, ada yang Jadi ini memang perlu diketahui oleh semua ruangan. Nah, untuk mempersingkat itu sekedar pengantar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu sosialisasi Al-Azhar. Yang pertama akan disampaikan oleh Dita itu terkait dengan pendokumentasian NCP ya. Jadi memang kita memilah-milah mana yang bisa didigitalkan terlebih dahulu. Kayaknya lebih simpel NCP ya. NCP nanti sudah didesain dari awal. Pengkajiannya nanti ada pula, tapi NCP kita dulukan karena NCP dirasa lebih simple, nanti bisa dipakai dan di print kalau misalnya yang lain masih manual. Ya, mungkin pada kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Purnamasari. Saya peserta latihan CPNS angkatan 4, golongan 3, kelompok 4 yang bertugas di ruangan Asoka. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Amalia sudah mendukung terlaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Katim dan Karu dan Katim beserta rekan-rekan perawat semua. Mungkin langsung saja saya akan mensosialisasikan tentang pendokumentasian nursing care plan berbasis digital. Sebelumnya mungkin kita review sedikit apa itu NCP. Seperti yang kita ketahui, NCP itu sama dengan rencana asuhan keperawatan ya, di mana merupakan suatu rangkaian kegiatan penentu langkah-langkah pemecahan masalah dan prioritas perumusan masalah, rencana tindakan dan penilaian asuhan keperawatan pada pasien atau klien berdasarkan analisis dasar dan diagnosa keperawatan. Tujuan dari NCP ini adalah untuk mengidentifikasi fokus perawatan kepada klien atau kelompok, kemudian untuk membedakan tanggung jawab antara perawat dengan profesi lain, dan untuk menyediakan kriteria klasifikasi kalian serta menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Nah, untuk tahapan rencana asuhan keperawatan ini, yang pertama kita menentukan prioritas masalah atau sering kita sebut dengan diagnosa keperawatan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan dan kriteria hasil atau luaran keperawatan. Dan yang ketiga, menentukan rencana tindakan atau intervensi. Nah, mungkin kita review sedikit lagi tentang diagnosa keperawatan. Jadi
Jadi kita diagnosa keperawatan di Indonesia sudah menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia atau bisa disingkat dengan SPKI, di mana diagnosa keperawatan Indonesia memiliki 149 diagnosa yang terbagi dari 5 kategori dan 14 subkategori. Nah, untuk luaran keperawatan kita juga memakai standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI, di mana luaran keperawatan ini merupakan aspek yang dapat diobservasi dan diukur setelah dilakukan intervensi, di mana yang diukur itu bisa kondisi pasien, perilaku, persepsi pasien, keluarga ataupun komunitas. Selanjutnya terakhir yaitu intervensi, di mana kita juga memakai standar intervensi keperawatan Indonesia atau SINKI, di mana intervensi ini merupakan segala treatment yang kita kerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Nah, di sini saya sebagai peserta latar mempunyai inovasi yaitu membuat pendokumentasian NCP berbasis digital dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Jadi nanti akan diberikan beberapa link untuk masing-masing ruangan untuk pengisian dari NCP itu sendiri. Kebetulan sebenarnya saya membuat untuk ruangan internet saja terlebih dahulu dengan mengambil 10 diagnosa terbanyak yang sering kita pakai. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sendiri, mungkin yang pertama buka link spreadsheet yang telah diberikan. Nanti masing-masing ruangan akan diberikan link spreadsheet. Kemudian bisa langsung diklik linknya, masuk bisa lewat HP ataupun komputer. Kemudian selanjutnya, jika sudah kita masuk ke dalam link, itu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini adalah data awal yang sebenarnya kalau misalnya dikoneksikan dengan pengkajian awal nanti NCP akan otomatis terisi. Selanjutnya, nah pertama itu kita isi data awal sesuai dengan data pasien, tanggal, data perawat, dan diagnosa perawatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Itu bisa diisi dari masing-masing kolom. Kemudian next. Nah, setelah kita isi data-datanya, mungkin kita langsung masuk ke NCP-nya itu sendiri dengan mengklik ada pilihan rencana dan implementasi keperawatan di bawah itu, tinggal diklik akan muncul selanjutnya seperti ini. Ini adalah rincian diagnosa keperawatan. Saya ambil 10 terbanyak yang dipakai di ruangan internet. Itu ada bersihan jalan nafas, mungkin bisa dibaca dengan mengambil 7 subsistem yang masuk dalam kategori diagnosa. Jadi kita tadi kan sudah mengambil diagnosa bersihan jalan nafas. Balik lagi. Nah, kalau kita memilih diagnosa bersihan jalan nafas, tinggal klik bersihan jalan nafas itu sendiri, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Nanti otomatis data awal itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi nanti kita pas di sini akan mengisi kotak centang sesuai dengan jadwal shift kita. Nah, jika sudah diisi, nanti ini bisa di-print. Cara memprintnya hampir sama dengan Excel ya. Tinggal pilih file, kemudian pilih pilihan cetak, atau kalau misalnya kita langsung dengan kode di laptop bisa Ctrl P. Nah, akan muncul tampilan pengaturan seperti di Excel juga. Kita bisa atur lembar mana yang akan kita print. Kemudian tinggal berikutnya kemudian langsung terprint. Mungkin untuk role play-nya, untuk lebih jelasnya ya, saya akan menampilkan 2 versi. Yang pertama versi dengan komputer, yang kedua dengan handphone. Cuman yang penting sekali dipakai untuk yang handphone ini, kita harus mendownload aplikasi spreadsheet itu sendiri di dalam HP. Jadi kalau misalnya kita tidak ada aplikasi spreadsheet di HP, maka ini tidak bisa dibuka di HP. Mungkin langsung saja yang untuk ini untuk tampilan mungkin tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan jika membuka link dengan komputer. Oke.
ini yang saya buat per ruangan, jadi nanti nggak usah. Nanti otomatis. Bentar ya. Nah, jadi linknya itu per ruangan. Jadi ruangan Asoka punya link sendiri untuk NJP. Nah, jika diklik linknya itu akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita bisa langsung isi dengan mengklik dengan data-datanya dengan kondisi pasien atau data-data pasien. Ini dalam bentuk video ya nanti. Ya, ini video nanti dalam bentuk HP juga akan ditampilkan. Cuman dalam bentuk HP kita tidak bisa langsung memprint yang terkoneksi kecuali kita membuka di laptop dan mengkoneksikan dengan printer. Ini bisa langsung dilihat. Kemudian diagnosanya ditulis. Sebenarnya ini nanti kalau udah ada pengkajian dari awal, langsung isi karena kita sudah masih Nah, untuk NCP-nya itu sendiri kita bisa ambil ke ini, tinggal klik, akan muncul pilihan NCP dan NCP pilihan akan kita klik juga, akan muncul NCP bersihin jalan nafas. Jadi ini sebenarnya data nama pasien, tanggal lahir, nomor RM, tanggal sekarang, ketua tim dan diagnosa medis itu sudah muncul secara otomatis. Jadi nanti perawatnya tinggal klik-klik kotak centang sesuai dengan jadwal dinas, itu baik pagi, siang ataupun malam. Ini sudah terisi otomatis ya data-data pasiennya sesuai dengan yang kita input di awal. Mungkin kita percepat saja ya, ini sistem pencentang-centang aja. Nah, ini sebenarnya sedikit saya jelaskan. Di atas itu saya ada membuat data awal dan data awal itu bisa diklik jika ingin merubah data-data yang sudah tertulis di sana. Jadi kalau kita klik itu nanti dia akan kembali ke kayak rencana itu, kalau dia klik juga kita akan kembali ke bagian rencana keperawatan. Nah begitu. Kemudian yang data awal itu jika diklik itu akan kembali ke data awal. Jadi tidak perlu bolak-balik mencari sheet-nya, tinggal klik saja apa yang ingin dicari. Nah seperti itu. itu untuk satu pasien. Ya, untuk satu pasien. Ini untuk satu pasien. Kalau pasiennya ada yang lain, Berarti bikin satu lagi apa ya Bu? bukan sheet yang lain, jadi Iya. pasien. Ini yang untuk cara nge-printnya sama ya, tinggal atur halaman berapa yang akan kita print. Nanti tampilnya mirip dengan NCP yang kita pakai di ruangan. Cuma ini versi yang bisa kita isi langsung tanpa harus mengisi lagi data-data pasiennya. Ya, seperti itu yang untuk pemakaian komputernya. Yang untuk pemakaian handphone kita bisa buka ini dengan membuka linknya terlebih dahulu. Nah seperti ini ya, misalnya kita sudah ada link, kemudian linknya diklik, sama dengan yang tadi, ini kita juga langsung isi, cuman kalau HP dia tampilannya agak berbeda, jadi setiap itu kita bisa, nah untuk tanggal itu kalau di HP kita pilih icon. Nah kalau untuk tanggal ini kita ada nah untuk yang tanggal itu kita bisa otomatis mengisi tanpa harus melihat titik itu dengan memilih ini, jadi langsung otomatis muncul pilihan tanggal, tahun maupun bulan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pengisiannya hampir sama dengan yang lain.
software, nanti akan muncul juga tampilan diagnosa yang kita pilih. Kemudian tinggal klik-klik, nanti itu data itunya langsung muncul. Ya, mungkin itu saja sosialisasi saya tentang penggunaan aplikasi spreadsheet dalam pendokumentasian asuhan keperawatan atau NCP. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Amelia. Terima kasih Dita. Mungkin applause dulu lah untuk Dita ya. Jadi memang pembuatan rekam medis elektronik ini memang tidak gampang. Kalau saya sendiri memang nggak tahu gitu kan. Jadi kita Kang Hawan CPNS ini mungkin belajar, ada yang otodidak, belajar dari Google, ada yang temannya yang IT atau ke Fadil IT rumah sakit kita. Jadi sudah didesain sedemikian rupa. Jadi ini sebenarnya tidak beda, hasilnya tetap sama dengan manual, cuman nanti ada koneksi antara mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian penetapan diagnosa, kemudian pembuatan NCP, itu ada koneksinya nanti. Jadi kita tak perlu mengulang-ulang, ya. Jadi ada hubungan, ada terlink langsung. Kemudian memang ini nanti kalau kita sudah menggunakan CMRS itu tidak perlu di print. Jadi memang sudah tersimpan di perangkat komputer, paperless ya, paperless. Jadi kita mengurangi penggunaan kertas, dan CMRS itu memang itu tujuannya kan. Tapi saat ini kan memang belum semua rekam medis itu dielektronikkan atau didigitalkan. Ini masih baru satu ECP, nanti ada risiko jatuh. Kalau mau menggunakan ya tetap bisa langsung di print. Video. Jadi SIM-RS kita sudah dapat informasi itu apanya sudah ready. Jadi kita tinggal masukkan kata si Fadil. Jadi mungkin ada berapa bulan inilah memakan waktu sebelum itu siap. Kalau kakak ini menggunakan ini tentu harus di print ya. Tapi kalau misalnya nanti udah menggunakan SIM-RS itu tidak perlu di print lagi. Lebih gampang nanti mulai dari kajian udah ada nama pasien kan, lalu kajian nanti dari masalah nanti yang muncul diagnosa dan muncul lagi ICP-nya apa ya. Dan ini kenapa di NKT aja baru gitu kan, karena laksana ini kan terbatas.
Iya. Kalau jadi dua kan monggo. Kalau lah CMRS sesuai. Iya. Ini saya cek ya. NCP kok orang pagi yang membuat, setelah itu yang sore malam tetap tentang Lanjutkan. berarti breaknya Orang malam atau pagi-paginya print. Iya. Oh, berarti pagi print, siang print, Pagi sama. Kuliah lah, kalau dengan SIM RS, iya. kalau dengan jadiannya utang jadinya dengan kuliah itu kan? Ya. Nggak bisa. Atau nama aja web, nama web. Temporary kok. Kalau dengan SIM Ada aplikasinya. dengan SIM RS lah, nyo ada yang alat untuk penerbangan kita ada kita. Nah, nak booking kini nggak boleh itu kan? Jadi itu sembarang. Print dulu, baru kita Pakai barbis bisa. Iya, pakai batu. Masuk di komputer itu beko tempelan bisa. ya itu kan semua email kan tanda tangan nanti kan CMRS. Jadi itulah Kok simpan kan tangan awak tuh di Masalahnya banyak tanda-tanda gitu kan. Tembak-tembak aja. kemudian aja lah itu mungkin saudara aja dulu. Kita lanjut ke materi yang kedua yang terkait dengan pengkajian risiko jatuh, lebih ke pengkajian ulang ya, pengkajian ulang bagaimana nanti lebih simpel lah dengan faktornya gitu masuk nangkau aja adalah unsur ya risiko jatuhnya apa dan kita laksanakannya apa. Pada mungkin kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk kegiatan hasil kami, yaitu terkait dengan digitalisasi pendokumentasian terkait pengkajian lanjutan dalam asuransi perawatan di Rumah Sakit Dr. Ahmad Darwis Kabupaten 50 Kota. Dimana di sini sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, di mana salah satu tugas dari perawat itu melakukan asuhan keperawatan, di mana di dalam asuhan keperawatan itu ada pengkajian, diagnosa, perencanaan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, selain itu disebutkan juga bahwa salah satu dari tugas perawat yaitu melakukan pengkajian lanjutan. Nah, untuk saat ini itu sudah dilaksanakan di rumah sakit kita dalam bentuk paper atau kertas. Nah, cuman masalahnya untuk sekarang ini kan seperti mungkin kakak-kakak dan teman-teman sudah ketahui dalam masalah kertas, mungkin kertasnya yang habis ataupun tata letak dari pengkajian itu di mana-mana, mungkin hari ini di sini, besok di mana lagi, sehingga itu membuat kita melakukan pengkajian itu dalam waktu yang lama yang mengakibatkan pelayanan yang kita berikan kepada pasien itu juga kurang optimal, mungkin seperti pengisian pengkajiannya yang terlalu lama karena mencari, ataupun mungkin belum lagi diimbangi dengan pasien yang banyak, pada akhirnya kadang itu terlupakan dalam mengisi, sehingga nanti juga dapat menurunnya mutu pelayanan yang ada di rumah sakit ini. Nah, untuk itu saya mencoba untuk membuat pengkajian lanjutan ini dalam bentuk aplikasi Google Spreadsheet, di mana ini salah satu alat yang digunakan untuk membuat, mengolah dan menganalisa data, lalu juga bisa untuk membuat tabel, membuat rumus statistik atau membuat grafik dan yang lain sebagainya. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, pertama kalau untuk di handphone pastikan teman-teman sudah mendownload Google Spreadsheet. Lalu yang kedua, input data ini pada saat pasien pertama masuk. Lalu selanjutnya pengisian hasil pengkajian lanjutan yang sudah yang sebelumnya sudah ada di dalam Google Spreadsheet tersebut. Jadi nanti sudah tersedia
di Google Spreadsheet tersebut, lalu baru dicobakan. Nah, untuk saat ini saya membuat pengkajian lanjutannya itu dalam bentuk risiko jatuh. Nah, ini contohnya di sini sudah tersedia pengkajian Morse, habis itu Ontario dan juga Hampir. Nah, nanti teman-teman dan kakak-kakak juga tinggal mencocokkan aja lagi. Misalnya pada pasien masuk langsung misalnya kalau usianya dari 17 sampai 65 berarti kan Morse. Jadi nanti teman kakak-kakak tinggal klik ini panah untuk yang komputer ya kak. Ini lalu tinggal duplikasikan. Setelah duplikasi, nah ini langsung diganti aja dengan nama pasien tersebut. Nah, setelah diisikan namanya di sheet ini, baru diisi di data pasiennya seperti nama, tanggal lahir pasien dan nomor MR. Nah, setelah itu ini untuk berikutnya kan biasanya kita melakukan pengkajian lanjutannya itu di NCP di bagian belakangnya. Nah, ini untuk tampilannya juga sama seperti yang di lembaran NCP, cuman bedanya di sini kakak-kakak tinggal memasukkan aja lagi angkanya seperti ini ada 20. Nah, nanti dia udah otomatis terjumlah. Nih, lihat udah langsung terisi 50. Nanti kakak tinggal lihat aja lagi di keterangan apakah dia itu termasuk risiko rendah, tinggi atau sedang. Jika dia misalnya tinggi, di sini juga sudah tersedia penata laksanaannya untuk setiap tingkat risiko jatuhnya. Nah, jadi nanti kakak tinggal centang aja untuk tata pelaksanaan seperti tadi kan dia risiko jatuh tinggi. Nanti kakak-kakak dan ibu-ibu tinggal isi aja mana yang intervensi yang akan dipilihkan seperti itu. Dan ini sudah tersedia untuk shift pagi, siang, malam dan untuk yang berikutnya. Nanti kalau misalnya lembarannya ini habis, tinggal diseret aja lagi kan. Diseret kemana? Kemana? Ke samping kan. Diseret juga. Nggak ada diseret. Kekerasan. Nah, di sini seperti itu. Seperti ini Kak, ini yang tanggal 30 misalnya ke hari ini, besoknya ada 31. Nah, jadi ini bisa di-print dalam satu kali. Kalau mungkin kan tadi Kak Dita 4 lembar. Kalau ini bisa satu setnya itu bisa sampai pasien pulang gitu. Jadi dalam satu itu cuma satu lembar aja lagi Kak. Kalau biasanya kan kita bisa lebih 2 lembar, 3 lembar. Nah, untuk yang di handphone sendiri ya. Ini Kak contoh untuk yang di pengisian spreadsheet di handphone. Pertama kita pilih spreadsheet, lalu buka pengkajiannya, lalu langsung terisi di sini. Jadi kita tidak harus menggunakan satu komputer untuk beberapa perawat gitu. Jadi kalau misalnya mau perawatnya bisa langsung download aplikasi Google Spreadsheet-nya. Jadi nanti ketika sudah dibagikan oleh katin pasien, nanti perawat cuma tinggal buka Google Spreadsheet lalu pilih pasien mana yang telah diberikan oleh katin. Jadi tinggal isi aja seperti itu. Dan itu udah langsung tersimpan. Mungkin sekian presentasi dari Pungki pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pungki. Aplaus untuk Pungki. Jadi itu terkait yang sudah oleh Pungki tadi, itu terkait dengan pengkajian ulang risiko jatuh. Mungkin sedikit koreksi Pungki untuk mengenai umur, nanti cocokkan lagi dengan pedoman ya. Yang untuk anak-anak itu sampai dengan 18 tahun. Cocokkan lagi dengan pedoman. Oh berarti beda ya.